Baik, saya akan menjelaskan fenomena transien. Perkenalkan, saya Agung Prasetyo Wijaya. Saya mahasiswa Unimus S1 Teknik Elektro. Baik, di sini saya menjelaskan fenomena transien itu apa. Fenomena transien adalah suatu kejadian peralihan dalam suatu manifest keluaran dari keadaan perubahan yang dapat menyebabkan gangguan. Contoh dia keadaan normal lalu ada suatu gangguan, gelombang itu akan terganggu dalam kondisi rengnya dia atau kesalahan pada suatu sistem. Biasanya waktu transient ini sangat cepat dan singkat dibandingkan waktu keadaan steady state-nya. Bisa dilihat pada transient over voltage atau ketegangan lebih, di mana keadaan steady state ini dia cukup lama dibandingkan dengan keadaan transient over voltage yang hanya sebentar. Tapi ini juga disebut gangguan karena dengan adanya transient ini tegangan maupun arus akan berubah pada saat transient over voltage. Oke, yang kedua ini saya mengambil fenomena transient pada starting motor induksi. Banyak ditemukan masalah atau fenomena yang terjadi pada motor induksi, umumnya itu berupa arus starting atau induced current. Ketika induced current itu besar yang akan dioperasikan, induced current itu bisa lebih dari 5 sampai 7 kali arus nominalnya, arus induced current-nya maksudnya. Sehingga tegangan pada motor sangat rendah. Dia akan drop tegangannya ketika induced current, sehingga menyebabkan jatuh tegangan. Pada saat starting dikatakan transient karena adanya terjadi perubahan arus yang begitu signifikan, mulai dari motor itu dihidupkan hingga motor itu berputar pada putaran nominal. Arus dan tegangan berada pada nilai nominal motor. Ini ada suatu gambar yang menjelaskan motor induksi. Ada suatu R1, L1, dan ada tegangan dari V1 maupun dari E1 yang dihasilkan, dan ada L2 dan maupun R2. Oke, efeknya apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Nah, efeknya itu yang pertama pasti jatuh tegangan pasti ada karena induced current. Untuk yang pertama itu torsi transiennya akan menyebabkan stres atau tekanan pada suatu sistem mekanisnya, pertekanan. Yang kedua, menghambat percepatan putaran motor menuju putaran nominal. Jadi waktu untuk mencapai putaran nominalnya ini akan lebih lama karena terhambat. Yang ketiga adalah kegagalan suatu kerja pada peralatan lain seperti relay, kontaktor, dan lainnya. Ini adalah grafik torsi karakteristik motor induksi. Bisa dilihat, torsi motor itu awalnya dia akan dalam keadaan transient. Dia akan naik dulu, habis itu ketika dia sudah dapat nilai operating load-nya, yang mana torsi ini akan bertemu dengan load torsinya di titik operasi ini. Nah, ini baru dikatakan dia akan nanti dalam normal operasinya. Untuk gambar yang kedua ini atau yang di sampingnya ini, transient ini terjadi dalam range 0 sampai 0,4 bisa dilihat untuk menjadi keadaan steady state-nya. Ketika sudah mencapai 0,4 sampai seterusnya atau 1,9 dia akan steady. Dari kedua gambar di atas kita bisa lihat pada saat transient arus stator yang sangat tinggi hingga menuju pada kondisi steady state-nya, di mana arus yang berada pada kondisi normal atau nominal. Keadaan ini terjadi karena pada saat starting impedasi input mesin induksi terdiri atas resistansi stator.
dan reaktansi bocor stator yang berhubungan seri dengan resistansi rotor dan reaktansi bocor rotor. Oke, mungkin tadi beberapa penjelasan tentang fenomena transient dan uh, salah satu fenomena di motor induksi pada impas current. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.